Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi di acara EduTalk Universitas Mama Buana dengan saya Clarissa Zara Putri. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengembangkan karakter pendidikan. Baik teman-teman di rumah, di sini saya sudah memiliki narasumber yang merupakan mahasiswa Universitas Mama Buana juga. Yang pertama ada Kareska Septia. Halo. Dan yang kedua ada Kak Miladia Ahadiningrum. Halo. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar pendidikan karakter di Indonesia terlebih dahulu. Nah, bagaimana nih menurut Kareska tentang pendidikan karakter di Indonesia? Menurut saya sendiri ya, untuk pendidikan karakter di Indonesia itu sudah cukup baik. Pengembangannya juga sudah cukup memadai, sudah cukup mencukupkan untuk anak-anak yang sebelumnya kesulitan untuk mengembangkan karakter tersebut. Nah, pertama itu dari pendidiknya ya, dari gurunya. Nah, seorang guru itu pastinya harus bisa mengembangkan karakter tersebut, baik itu mau dari sisi kognitif, afektif, ataupun dari psikomotornya. Karena bagaimanapun kita harus bisa mendampingi anak tersebut sampai anak tersebut menjadi anak yang benar-benar percaya diri, anak yang bisa mengembangkan karakternya dengan baik. Karena karakter itu harus bisa dipupuk sejak mereka ada di umur 4 tahun atau ke atas atau 4 tahun ke atas gitu. Jadi agar mereka itu bisa menjadi anak yang berpikir dengan jernih dan juga memiliki perilaku yang baik. Begitu sih kalau menurut saya. Lalu menurut Kamila, mengapa karakter itu perlu dididik sejak dini? Menurut saya sangat penting mendidik karakter anak sejak dini, karena akan membuat anak menjadi berperilaku baik, bersikap yang baik, dan anak juga akan mengembangkan potensi dasar dari diri anak sehingga menjadi karakter yang baik. Baik, pendapat Kamila ini cukup baik. Lalu tadi sebelumnya dari Kareska juga sudah memberikan jawaban yang tepat dan baik. Kemudian langsung saja ke topik berikutnya, bagaimana cara mengembangkan karakter pendidikan di era yang cukup sulit dan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sulit untuk mengembangkan potensi diri dalam dunia pendidikan saat ini. Kalau menurut saya sih untuk mengembangkan karakter anak di era yang sekarang ini itu emang cukup sulit ya, karena anak itu sekarang tuh senang bermain gadget, senang sekali bermain dengan teman-temannya dibandingkan mereka bersekolah, belajar. Karena menurut mereka pembelajaran itu tidak menyenangkan di sekolah, apalagi setelah bertemu dengan gurunya yang mungkin membosankan ya, mungkin seperti itu. Jadi anak-anak itu malas sekali untuk ke sekolah, jadi mereka memilih bersama teman-temannya. Kadang juga ada anak yang kalau udah kelas tinggi itu mereka itu kadang nggak pergi ke sekolah, tapi mereka itu diem di mana, karena sekarang tuh musim sekali ya, di mana-mana tuh pasti ada gitu yang nggak masuk sekolah. Mereka tuh malah melakukan hal-hal yang tidak baik, banyak yang sekali negatif gitu kan, yang negatif gitu, banyak sekali. Nah terus kalau untuk solusinya sebaiknya itu dari pendidikan dulu ya, karena di mata anak-anak apalagi pada pendidikan dasar, di mata anak-anak itu guru itu adalah penolong untuk mereka, fasilitas juga untuk mereka. Jadi sebagai seorang guru juga harus menyediakan sarana pembelajaran yang baik, yang menarik, yang unik, yang mereka itu senang sekali gitu untuk belajar itu gitu. Misalnya matematika juga kan itu untuk anak-anak itu sebuah cobaan mungkin ya. Nah jadi sebagai seorang guru tuh kita tuh harus bisa memberikan matematika yang tidak membosankan, misalnya dengan menggunakan apa, dengan medianya apa, kan karena anak-anak zaman sekarang itu sukanya cuma lihat-lihat video, lihat-lihat yang yang berbau seperti komedi. Nah mungkin dengan pembelajaran seperti itu mereka tertarik agar anak tidak jenuh juga. Agar anak tidak jenuh seperti itu. Kalau dari saya solusinya ya, jadi tergantung pada pendidiknya. Kalau menurut Kamila? Menurut saya ajarkan pada siswa itu nilai moral setiap pembelajarannya, dan guru pun memberikan teladan yang baik bagi siswanya. Saya seperti itu. Baik. Lalu menurut Kamila ini bagaimana solusinya? Menurut saya solusinya kita harus mengetahui karakter pada siswa, barulah kita jadi si pendidiknya itu harus mengetahui dulu. Ya,
mengetahui untuk yang pertama itu kita harus mengetahui keterampilan dan pengetahuan, mengembangkan motivasi intrinsik, dan membangun pola pikir yang baik. Yang terakhir ini melibatkan orang tua. Kenapa? Karena sebagai guru tidak bisa mengatasi ini tuh sendirian. Sendiri masih membutuhkan Iya, masih orang tua membutuhkan, juga ya. karena harus ada dukungan dari orang tua juga. Karena kan itu juga tergantung dari pola asuh ya di rumah. Iya. Karena sebelum mereka ke sekolah itu pasti mereka belajar dulu di rumah nih. Iya. Gimana caranya menjadi dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, itu bagaimana caranya, karena Berarti itu membutuhkan masyarakat di sekitar iya, juga. iya sangat membutuhkan. Jadi perkembangan karakter itu tidak harus di sekolah, tapi dimulai dari keluarga dulu, dari rumah. internal dulu. Ya. Karena bagaimanapun yang mendidik mereka lebih lama itu orang tuanya. Jadi bagaimana cara orang tuanya mendidiknya itu pasti akan terbawa sampai dia ke sekolah, sampai dia jenjang tinggi pasti ke bawah. Karena itu udah menjadi karakter dalam diri dia. Tapi kalau untuk pendidikan, seorang guru itu hanya memfasilitasi dan menambahkan saja gitu, melengkapi saja apa yang kurang dari siswa tersebut, apa yang diajarkan di rumahnya sebenarnya menyesuaikan, namun lebih menambahkan saja gitu, jadi menyempurnakan gitu. Jadi bagaimana anak memiliki moral, tadi kata Kamila ya, bagaimana anak memiliki sifat yang baik, sikap yang terpuji. Kan itu tidak semua orang tua bisa mendidiknya lebih baik seperti itu, tuh tidak bisa gitu. Karena banyak faktor-faktor juga terpengaruhi dari faktor-faktor yang dari lingkungan, dari sekolah, karena mungkin anak-anaknya juga berbeda ya, setiap murid pasti berbeda gitu. Apalagi dengan anak-anaknya yang seperti misalnya ekonominya menengah ke bawah, kan itu kebanyakan anak-anaknya tuh seperti malas, yang seperti kadang ke bawah jadinya, karena anak-anak itu meniru ya, mereka tuh peniru yang ulung gitu. Jadi sebagai kita sebagai pendidik harus mencontohkan membantu juga dan mencontohkan juga bagaimana caranya memiliki karakter yang baik itu. Jadi bagaimanapun seorang pendidik itu sangat penting, berarti ya, sangat bagi peserta didik itu untuk mengembangkan potensinya. Baik, jadi dapat disimpulkan dari topik kali ini, cara untuk mengembangkan karakter pendidikan yaitu dengan cara mendidik karakter anak sedini mungkin yang berawal dari lingkungan keluarga, dan pendidikan di sekolah adalah penyempurna dari pendidikan anak sebelumnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk membentuk potensi yang dimiliki oleh anak atau peserta didik. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah berpartisipasi di acara EduTalks kali ini. Saya Clarissa Zara Putri, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.